Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuningsi dengan NIM L1C022020. Di sini saya akan mempresentasikan tugas yang sudah saya buat untuk mata kuliah Ekologi Kuantitatif Laut. Tugas yang saya buat ini adalah terkait hubungan bahan organik terhadap kelimpahan makrozoobentos di ekosistem mangrove. Next. Baik, sebelumnya makrozoobentos sendiri itu adalah biota akuatik yang hidup menetap di dasar perairan atau substrat yang bergerak lambat sehingga mampu mencerminkan kondisi perairan tempat mereka hidup. Jadi bisa dibilang makrozoobentos ini adalah sebagai indikator biologis kualitas air karena hidupnya yang menetap di dasar perairan. Kemudian parameter kualitas air itu terdiri dari ada parameter fisika, kimia, dan biologi. Salah satu parameter di antara tiga parameter ini adalah kandungan bahan organik dalam air atau sedimen. Bahan organik berasal dari sisa tumbuhan, limbah, atau aktivitas antropogenik lainnya. Bahan organik ini sebagai sumber makanan bagi mikroorganisme dan dimanfaatkan oleh makrozoobentos. Hal ini dapat meningkatkan kelimpahan makrozoobentos di area tertentu. Dari latar belakang yang saya sebutkan tadi, di sini saya mengambil suatu hipotesis, yaitu berarti semakin tinggi kandungan bahan organik di suatu perairan, maka semakin tinggi pula kelimpahan makrozoobentos yang ada di perairan. Kemudian di sini saya mencantumkan baku mutu kualitas air laut yang saya ambil dari Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021. Di sini ada parameter suhu, pH, DO, salinitas, dan bahan organik. Untuk suhu sendiri, baku mutu kualitas air laut sekitar 28-32 derajat Celcius, untuk pH 7-8,5, DO lebih dari 5 mg per liter, salinitas 33-34 ppt, dan bahan organik sendiri saya mengambil acuan dari penelitian Riol tahun 1971 dalam Hoirudin et al. 2014 yang menyebutkan bahwa bahan organik senilai 1-7% itu dikatakan rendah, 7-17% dikatakan sedang, dan 17-35% dikatakan tinggi. Berikut adalah jumlah individu makrozoobentos yang ditemukan di suatu perairan di ekosistem mangrove, yaitu ada Bivalvia, Gastropoda, dan Crustacea. Di Bivalvia sendiri ada 2 spesies, Gastropoda ada 4 spesies, dan Crustacea ada 2 spesies. Di sini dilakukan pengambilan atau pengamatan di 3 stasiun dengan 3 pengulangan. Untuk stasiun 1 pengulangan 1, jumlah biota yang ditemukan ada 182, untuk stasiun 1 pengulangan 2 sebanyak 224, dan stasiun pengulangan 3 sebanyak 216, dan total jumlah biota yang ditemukan pada stasiun 1 yaitu sebesar 622. Untuk stasiun 2 pengulangan 1, biota yang ditemukan sebanyak 111, stasiun 2 pengulangan 2 sebanyak 212, dan stasiun 2 pengulangan 3 sebanyak 337, sehingga biota yang ditemukan pada stasiun 2 sebanyak 660. Stasiun 3 pada pengulangan 1 sebanyak 5, stasiun 3 pengulangan 2 sebanyak 12, dan stasiun 3 pengulangan 3 sebanyak 29, sehingga jumlah biota yang ditemukan pada stasiun 3 itu sebanyak 46 spesies. Berikut di situ ada perhitungan terkait kelimpahan yang dihitung berdasarkan jumlah individu setiap pengulangan dibagi dengan volume seperti itu. Next. Berikut adalah parameter kualitas perairan yang sudah diukur di suatu perairan di ekosistem mangrove. Yang pertama itu ada stasiun 1, pada pengulangan 1 itu bahan organik yang ditemukan sebanyak 11%, pengulangan 2 sebanyak 12%, pengulangan 3 sebanyak 14%, dan
suhu yang diukur pada stasiun 1 itu senilai 29 derajat Celcius, salinitas sebesar 25 ppt, DO sebesar 5 mg per liter, arus sebesar 0,7 meter per second, dan tipe sedimen yang ada di stasiun 1 itu tipenya lempung. Untuk stasiun 2 pada pengulangan 1, bahan organik yang ditemukan yaitu ada 12%, pengulangan 2 sebesar 12%, dan pengulangan 3 sebesar 11%. Untuk suhu, salinitas, DO, arus, dan tipe sedimen pada stasiun 2 itu untuk suhu sebesar 28 derajat Celcius, salinitas 27 ppt, DO sebesar 5 mg per liter, arus sebesar 1,1 meter per second, dan tipe sedimen yang pada stasiun 2 itu lempung berpasir. Untuk stasiun 3 pada pengulangan 1 itu bahan organiknya sebesar 16%, pengulangan 2 sebesar 17%, dan pengulangan 3 sebesar 18%. Untuk stasiun 3 suhu yang diukur itu sebesar 30 derajat Celcius, untuk salinitas 26 derajat Celcius, DO sebesar 2,5 mg per liter, arus sebesar 0,4 meter per second, dan tipe sedimen yang ada pada stasiun 3 yaitu lempung. Berikut adalah hubungan bahan organik dengan kelimpahan makrosubentos. Jadi di sini grafik yang digunakan yaitu adalah grafik parameter uji regresi linear. Jadi di sini menggunakan perhitungan antara kelimpahan makrosubentos dengan bahan organik. Pada grafik tersebut itu terlihat bahwa hubungan antara bahan organik dan kelimpahan makrosubentos itu hubungannya negatif atau berbanding terbalik. Hal ini bisa dilihat dari garis linear yang ada di grafik, di mana di situ cenderung menurun, dan untuk nilai R kuadrat atau nilai regresi linearnya itu mendekati 0,5, di mana data tersebut itu tidak terlalu akurat. Next. Dari grafik di sebelumnya, hubungan antara bahan organik dengan kelimpahan makrosubentos berdasarkan grafik tersebut itu memiliki hubungan negatif atau berbanding terbalik, yang dimana berarti hubungan antara bahan organik dengan kelimpahan makrosubentos itu cukup lemah, atau mungkin ada faktor lain yang lebih dominan yang mempengaruhi kelimpahan makrosubentos. Menurut saya, faktor yang mempengaruhi hubungan antara bahan organik dengan makrosubentos itu adalah arus dan tipe substrat di stasiun tersebut. Hal ini menurut referensi yang saya temukan, yaitu ada Gultom pada tahun 2018, mengatakan bahwa semakin halus sedimen maka semakin besar bahan organik yang mengikat. Apabila bahan organik melimpah, maka akan mengganggu kehidupan makrosubentos karena nilai DO yang rendah. Kecepatan arus akan memengaruhi substrat dasar, di mana kecepatan arus sedang sekitar 0,06 sampai 0,5 meter per second akan mengendapkan substrat partikel halus atau yang biasa ditemukan yaitu adalah lumpur. Nah, pada stasiun 3 jumlah biota yang ditemukan itu paling sedikit di antara stasiun 1 dan 2, dan bahan organik yang ditemukan pada stasiun 3 ini cenderung lebih besar. Nah, hal ini bisa dikatakan bahwa pada stasiun 3 ini memang memiliki sedimen yang halus yaitu lumpur, sehingga bahan organik yang ada di stasiun 3 ini sangat mengikat karena adanya substrat partikel halus ini. Kemudian bahan organik yang mengikat yang diikat itu banyak sehingga mempengaruhi nilai DO. Mengapa bisa nilai DO ini rendah? Karena menurut Khairuddin pada tahun 2014 mengatakan bahwa nilai DO yang rendah atau di bawah 2 mg per liter itu mengakibatkan masalah bagi kehidupan makrosubentos karena tingginya bahan organik yang masuk ke dalam perairan.
Baik, jadi kesimpulannya adalah tingginya bahan organik di suatu perairan itu tidak semerta makrosubentos itu banyak ditemukan di suatu perairan. Namun keseimbangan antara parameter kualitas perairan seperti faktor lain seperti kecepatan arus, substrat, kadar DO, dan faktor lainnya itu yang dapat mempengaruhi keseimbangan dari suatu perairan. Jadi parameter kualitas itu sangat penting, dan apabila parameter kualitas perairan itu melebihi atau mengurangi dari ambang baku mutu yang sudah ditentukan, itu menandakan bahwa perairan itu tidak sehat, seperti itu. Berikut adalah referensi yang saya gunakan untuk menjawab hipotesis yang saya ambil, yaitu di sini ada penelitian dari Amin dan kawan-kawan pada tahun 2023 mengenai keanekaragaman makrosubentos sebagai indikator kualitas air di hutan mangrove Pantai Kurica di Kabupaten Maros. Kemudian ada Khairuddin dan kawan-kawan pada tahun 2014 yang mengenai studi hubungan kandungan bahan organik sedimen dengan kelimpahan makrosubentos di muara Sungai Wedung Kabupaten Demak, dan Gultom dan kawan-kawan pada tahun 2018 mengenai hubungan kelimpahan makrosubentos dengan bahan organik dan tekstur sedimen di kawasan mangrove di Desa Bedono, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak. Sekian presentasi yang saya lakukan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.